Oh, hai. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Livet Effendi. Saya dari Universitas Islam Syekh Yusuf. NIM dan dosen pengampu akan saya taruh di sini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengiriman pesan dari masa ke masa. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut. Oke, sebelum kita melanjutkan presentasi kita untuk mengetahui bagaimana cara orang mengirim pesan mengirim pesan saat ini ya, kita akan flashback ke zaman dulu sebelum ditemukannya telepon genggam atau Android atau ponsel atau handphone, terserah kalian. Nah, sebenarnya saya sudah mencantumkan 3 bagaimana cara orang-orang mengirim pesan pada zaman dahulu, yaitu menggunakan surat, menggunakan hewan, dan menggunakan telepon box itu untuk telepon, sama mengirim pesannya juga tapi menggunakan suara langsung. Nah, tanpa berlama-lama mari kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, mari kita lanjutkan presentasi kita. Yang pertama adalah menggunakan surat. Dengan menulis di atas cari kertas selalu dibungkus dengan kertas surat yang diberi perangko serta ditulis alamat yang dituju. Jadi kamu menggunakan sebelum adanya handphone dan beberapa aplikasi platform pengirim pesan, orang zaman dahulu menggunakan surat. Jadi mereka menulis di atas cari kertas, dilipat, dimasukkan ke dalam semacam bungkus untuk atau sekarang bilangnya amplop. Nah, ditempel di perangko lalu dikirim. Nah, begitu. Tapi nggak brutal juga. Nah, yang kedua adalah menggunakan hewan. Yang bener bang, nggak bohong lu. Pakai hewan, emang bisa? Iya, beneran. Dengerin dulu dah. Iya, ada. Pakai hewan. Namanya merpati pos. Sebenarnya ini sama dengan mengirim surat. Bedanya kalau surat itu kita ngirim ke tukang pos. Tukang posnya berbentuk manusia. Kalau ini sama tukang posnya berbentuk hewan. Begitu. Nah, merpati pos ini sudah digunakan sejak 5.000 tahun lalu. Digunakan dalam bidang militer karena dinilai lebih aman. Cara ini tetap bertahan sampai Perang Dunia II. Dia lebih efektif untuk mengirimkan pesan daripada menggunakan telegraf atau radio karena lebih aman. Nah, dan yang ketiga adalah menggunakan telepon box, telepon umum. Dengan menggunakan uang Rp500, kita sudah bisa menelepon ke seluruh penjuru walaupun terbatas begitu. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Lanjut. Kemunculan telepon genggam atau HP atau ponsel, terserah kalian bagaimana menjawabnya. Kemunculan ponsel ini memudahkan kita untuk mengirim SMS atau short messaging service. Nah, bagaimana awal mulanya terbentuk SMS ini? SMS ini pertama kali dikembangkan oleh kerjasama kedua peneliti, yaitu Verhelm Hilbrand dan Bernard Gilbert, mengembangkan konsep komunikasi teks singkat antara dua alat. Ya, dua alat. Nah, SMS pertama dikirimkan oleh Neil Papworth pada 1992 kepada Richard Jarvis, salah satu pegawai Vodafone. Karena ponsel saat itu tidak dilengkapi keyboard, Papworth mengetikkan pesan pada PC. Bunyi pesan SMS pertama kali yang dikirim Papworth saat itu adalah Merry Christmas. Wow, bertepatan sekali saat ini ya, sudah mau mendekati Natal. Mungkin kita bisa mengirimkannya kepada teman. Ya, untuk sekedar menginginkan, aku mengirimkan pesan pertamamu. Dan pesan ini adalah pesan pertama yang dikirimkan dalam sejarah pepesanan. Begitu. Nah, ponsel GSM versi awal tidak dapat digunakan mengirim SMS. Pada masa itu SMS yang digunakan mengirim peringatan dari operator pada pengguna ponsel. Contohnya, peringatan kuota habis, pulsa habis. Itu sih sedih. Ponsel apa yang pertama kali? Nokia, yang cuma bisa digunakan buat main ular. Nah, kalau kalian inget tuh main ular pakai ponsel Nokia,
Nokia yang zaman dulu ya, yang masih pakai keypad itu, Nokia kecil. Pada awalnya SMS tidak begitu digunakan oleh pengguna ponsel. Pengguna ponsel di Amerika Serikat pada 1995 rata-rata hanya mengirim 0,4 pesan per bulan. Namun seiring waktu akan tersebut naik pada tahun 2000. Pengguna ponsel Amerika Serikat mengirim pesan 30 pesan per bulan. Iya. Selain menggunakan SMS, dulu kita menggunakan email, chat, Skype, dan ya Skype apalah itulah, dan Twitter. Ya, Twitter. Wah, cool banget nih. Nah, oke, lanjut. Kita masuk ke materi terakhir kita, yaitu awal-mula munculnya aplikasi pengirim pesan. Nah, semakin berkembangnya sebuah telepon genggam yang awalnya seperti ini, ya, menjadi seperti ini. Betul. Semakin lebar dan semakin tipis. Ya. Lah, yang dulunya pakai keypad, ya sekarang layarnya bisa disentuh-sentuh. Wow. Amazing. Munculnya beberapa aplikasi ini memudahkan kita, semakin memudahkan kita untuk mengirim pesan singkat kepada kerabat jauh, teman jauh. Seperti ada WhatsApp yang muncul pada tahun 2009, Facebook yang muncul pada tahun 2004, serta Instagram pada tahun 2010. Ya, saya cuma masukin aplikasi-aplikasi sosmed yang lumayan sering dipakai sih. Saya lupa masukin Twitter. Jujur. Lanjut. Nah, sebelum ada 4 aplikasi, ya Twitter, kita mengenal namanya BBM Messenger. Nah, BBM ini dulu sangat populer di zaman 2013 mungkin, saya lupa. Bagaimana cara untuk bisa mengirim pesan menggunakan BBM? Kita minta nomor PIN atau PIN BB. Setelah teman kita memberikan PIN BB kepada kita bisa berkomunikasi. Dan saat mengirim pesan, biasanya ada tanda. Kalau di WhatsApp sih centang ya, checklist. Kalau di PIN BB, yang paling gue inget sih read, karena pesanku cuma di read doang. Nah, kalau sekarang kita bisa menggunakan WhatsApp saja, itu sudah cukup seperti BBM. Lebih simpel karena menggunakan nomor telepon. Kita hanya meminta nomor telepon kepada teman kita. Dan sebelum adanya Instagram, kita mengenal Facebook untuk mengetahui aktivitas kita dan menguploadnya ke media sosial. Seperti kita, ya, seperti status WA yang sekarang populer. Tapi kalau status WA kita hanya, ya sama-sama seperti Facebook, hanya beberapa follower kita saja yang kita ikutin, yang bisa melihat status itu. Walaupun kita masukinnya ke publik, tapi kalau tidak di-share ya percuma gitu. Nah, WhatsApp ini semakin memudahkan kita dengan video call atau telepon yang menampilkan wajah, begitu. Kita semakin bisa melepas kangen dengan kerabat kita yang jauh, apalagi pandemi 2 tahun yang lalu ya, saya juga nggak bisa mudik ya, sama kok, nggak bisa mudik juga. Nah, itu memudahkan kita untuk bertemu secara virtual. Dan hal itu juga dibantu oleh Google Meet, Zoom, begitu. Nah, lanjut. Di balik semua teknologi itu pasti ada dampak. Nah, yang paling terasa saat ini adalah individual. Kita semakin individual dengan bersama kita. Namun kalau kita masih bisa menjaga sosialisasi kita itu, kita akan tetap bisa berteman dengan yang lain. Oke, pesan dari saya. Itu juga dampak sih. Baik, sekian untuk presentasi saya hari ini. Bila ada salah kata atau ada materi saya yang salah, bisa tulis di kolom komentar. Saya Alfian Effendi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.